Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Matematika Teknik Kimia 2. Sekarang kita belajar di week kedua. Oke, lanjutan dari week pertama. Untuk numerical method, untuk penyelesaian persamaan nonlinear, biasanya digunakan untuk menemukan akar-akar dari persamaan nonlinear. Kalau di week 1, kita belajar dengan 2 trial value. Nah, kalau yang di week kedua, kita akan belajar mengenai metode yang menggunakan 1 trial value. Di sini, metode yang tersedia adalah Newton-Raphson dan Successive Approximation. Untuk metode Newton-Raphson sendiri, itu diketahui sebagai Newton Method juga. Jadi kadang disebut Newton Method, yang mana ini diturunkan dari 2 peneliti. Nah, di sini akan menemukan satu akar dengan satu pendekatan nilai. Konsepnya seperti ini. Jadi, semisal kita punya kurva, di sini katakanlah kita punya kurva fx. Nah, metode pendekatannya gimana? Kok bisa ya dengan satu pendekatan, satu value itu bisa ketemu nilai X akarnya seperti itu. Nah, padahal di metode sebelumnya kita butuh 2, yang mana hasil nilai X-nya itu diperoleh dari seperti pembagian dan pendekatan dari 2 angka. Kalau ini 1 angka kenapa bisa gitu. Nah, konsepnya itu bermula dari sini. Jadi kita tetapkan trial akarnya dulu atau trial nilai final value-nya. Nah, di trial ini katakanlah kita punya nilai X1. X1 ini kemudian kalau misalnya kita hitung fungsi X-nya menjadi fungsi X1. Nah, di sini kita dapatkan X1 dan fungsi X1 itu di sini. Nah, terus gimana cara cari X berikutnya supaya kita dapat nilai akar-akarnya. Nah, untuk X berikutnya, di sini pakai pendekatan persamaan diferensial dari fx-nya. Nah, persamaan diferensial dari fx itu sebenarnya bisa kita cari dari garis singgung kurva tersebut. Jadi, kurva fx, kalau misalnya kita tarik garis singgung ini merupakan hasil dari persamaan diferensial. Jadi, persamaan diferensialnya si fx. Nah, dari garis singgung inilah kita akan bisa menentukan nilai X yang berikutnya, pendekatan berikutnya. Nah, di sini kita bisa dapatkan titik yang ke Cartesius X sama dengan 0, ini adalah nilai yang berikutnya, X berikutnya, X berikutnya. Nah, sehingga untuk yang X yang berikutnya, itu kita ambil garis singgung lagi dari fx2, kemudian ketemu titik potong di sini, ini adalah nilai X3. Nah, ini kayak gitu terus, akhirnya sampai kurva ini dengan titik potong nilai X-nya sudah terpenuhi. Sudah sesuai dengan toleransi atau titiknya itu sudah pas di kurva fx-nya. Nah, konsep dari menemukan nilai X value-nya, the next X value, gimana terus X2, iya, saya sudah tahu, ini ternyata dari turunan dari fx. Terus gimana cara ngitungnya? Nah, di sini akan kita bahas. Jadi, katakanlah, first trial ini kita namai sebagai xn. Dan katakanlah, nilai the next value, x yang berikutnya, itu kita katakan sebagai xn plus 1. Jadi, kalau xn-nya 1, maka nilai berikutnya x2. Kalau xn-nya 2, maka nilai berikutnya x3. Nah, kuncinya di sini, nilai dari xn plus 1 itu berada di titik potong, ini ya garis singgung dari si kurva dengan X sama dengan 0 di sini. Jadi titik potong kurva Cartesius, X sama dengan 0 dengan garis singgungnya si fx-nya sendiri.
Nah, di mana kurva garis singgung ini merupakan nilai dari persamaan diferensial dari fx-nya. Nah, dari sini kita bisa pakai pendekatan tangen alfa, di mana alfanya di sini. Tangen alfa itu sama dengan delta Y per delta X. Kan tan alfa, tan demi, berarti depan per miring. Maka depan ini adalah delta Y, kemudian miringnya adalah delta X. Nah, dari sini nilai tan alfa itu sudah bisa kita ketahui dari persamaan diferensial dari fungsi X-nya. Kemudian untuk delta Y-nya itu dari fx yang sebelumnya dikurangi ini 0 dibagi xn min xn plus 1. Ini kasusnya kalau n-nya 1 ya. Jadi ini sama kayak fx1 dikurangi 0 dibagi x1 min x2. Seperti itu. Nah, kemudian pindah ruas aja. Dari sini kita dapatkan persamaan berikut. Kemudian persamaan ini dipindah ruas juga. Kita dapat xn min xn plus 1 sama dengan fxn dibagi fungsi diferensialnya dari xn. Nah, dari sini maka nilai yang berikutnya atau xn plus 1 kita bisa dapatkan dari xn dikurangi fxn dibagi f aksen xn. Di mana ini fungsi xn dan ini turunan dari fungsi xn. Misal, kalau ini x2, maka xn-nya adalah 1. Kan 1 ditambah 1, x2. Sama dengan x1 dikurangi fungsi x1 dibagi turunan fungsi x1. Seperti itu. Jadi ini adalah kunci untuk mencari nilai x berikutnya. Sama kayak yang kemarin kita nyari x3 dan final value-nya dari x3. Kalau ini final value-nya xn plus 1. Nah, sehingga algoritmanya bisa kita simpulkan. Yang pertama tentukan toleransi dan error, kemudian tentukan fx dan turunan fungsinya. Jadi, teman-teman harus menurunkan dulu, ditulis dulu. Kemudian, guessing, menebak satu trial sebagai nilai xn. Kemudian menghitung nilai fxn, fungsi xn, dan turunan fungsi xn. Kemudian menghitung xn plus 1, yaitu the next x-nya, dengan persamaan ini. Kemudian menghitung error. Untuk error, ini bisa langsung dari sini, absolut dari fungsi n plus 1. Jadi kalau misalnya xn plus 1-nya udah ketemu, nanti masukkan aja ke fungsi xn plus 1. Maka nanti dapat. Nah, kalau misalnya cara lain untuk mencari error di metode ini, itu juga bisa seperti ini. Absolut xn plus 1 dikurangi xn dibagi xn. Bisa dengan cara ini juga. Nah, ini kalau errornya lebih besar ya, lebih besar dari toleransi, maka xn plus 1, sudah benar ya? Kalau errornya kurang dari toleransi, maka xn plus 1 itu adalah final solution-nya. Tapi kalau misalnya errornya itu lebih besar dari toleransi, maka xn plus 1 yang dihitung di sini bukan final value. Jadi kita harus looping ke berikutnya. Nah, untuk loopingnya, maka kita harus menggantikan nilai xn yang lama dengan nilai xn plus 1, sehingga kita akan dapat the next xn plus 1, the next xn plus 1. Kemudian kembali ke step ketiga. Nah, di sini example. Temukan akar dari x kuadrat min 2x plus 3 menggunakan
metode Newton-Raphson dengan toleransi 0,001. Nah, untuk solutionnya, kita coba tuliskan first iteration-nya. Yang pertama, tentu kita harus mengubah fx-nya harus sama dengan 0. Karena di sini belum sama dengan 0, maka kita ubah dulu. Sehingga kita dapatkan persamaan ini sama dengan 0. Nah, persamaan ini adalah fx. Sehingga kita bisa hitung fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, setelah menemukan fx-nya, kita harus mencari turunan dari fx-nya sendiri. Nah, turunannya adalah 2x min 2. Ini diturunkan 2x min 2, yang ini jadi 0. Maka kita dapatkan turunan ini. Kemudian kita trial xn. Nah, ini trialnya tergantung soal atau bisa kalian tentukan sendiri. Untuk trial xn-nya ini, saya coba masukkan 2. Nah, setelah xn-nya dimasukkan 2, maka fxn-nya diperoleh min 3, dan turunan fungsi xn-nya diperoleh 2. Sehingga nilai the next xn, atau xn plus 1, itu kita bisa hitung dari sini. Ini adalah xn dikurangi fxn dibagi turunan fxn, sehingga didapatkan 3,5. Nah, sekarang hitung errornya. Errornya fungsi n plus 1, yaitu fungsi xn plus 1. Fungsi xn plus 1 kita masukkan aja nilai xn-nya 3,5, di sini 3,5, maka di sini kita dapatkan errornya masih 2,25. Ini jauh dari toleransi. Maka kita butuh mereplace xn sama dengan xn plus 1, sehingga kita butuh the next iteration. Nah, untuk iterasi kedua, kita punya xn-nya 3,5, maka fxn dan aksen xn-nya seperti ini. 2,25 dan 5. Kemudian, menghitung xn plus 1 dari persamaan yang ini, kita dapatkan 3,05. Errornya dihitung, diperoleh 0,2025. Udah mulai turun ya errornya. Nah, tapi masih lebih besar daripada toleransi. Maka kita replace xn sama dengan xn plus 1. Dan selanjutnya, saya tampilkan dalam bentuk tabel. Nah, ini jadi errornya 0,2025. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi ketiga. Xn-nya ini ke sini. Maka diperoleh xn plus 1-nya 3,000061. Di sini errornya masih 0,002. Nah, ini masih lebih besar dari toleransi. Maka nilai xn plus 1 kita masukkan ke xn yang di iterasi keempat. Nah, dari sini kita dapatkan 3. Dengan error kurang dari 0,01. Maka nilai X yang dicari adalah 3. Nah, the next method is successive approximation. So, the successive approximation is a finding root method from a new form equation of the function equation. Jadi, di successive approximation ini merupakan metode mencari nilai akar, tapi mengubah fx-nya menjadi bentuk persamaan yang lain. Jadi, akan menjadi x sama dengan gx. Harus diubah seperti ini, x sama dengan gx. Ini, x sama dengan gx ini, x-nya ini akan dipakai untuk mencari next value. Nah, jadi kita punya persamaan awal, kita sebut sebagai fx, di mana fx itu sudah diperoleh dari yang fx sama dengan 0 ya. Pastikan fx-nya sama dengan 0. Pastikan persamaannya seperti ini, dan ini adalah fx-nya. Jangan sampai sebelahnya belum 0, terus yang kiri dianggap fx, jangan.
Nah, kemudian nanti fx sama dengan 0 ini akan kita ubah menjadi x sama dengan gx. Nanti ini harus kita ubah-ubah x sama dengan gx. Nah, nilai final value dari metode ini itu diindikasikan dari x kalau sudah sama dengan gx-nya. Jadi ini kalau nilainya udah sama, plek, ya udah berarti ini sudah selesai pengerjaannya. Nah, gx itu bisa lebih dari satu persamaan. Di antara persamaan-persamaan yang bisa diberikan, itu ada yang konvergen dan ada yang divergen. Jadi, suatu bentuk fx itu bisa diubah-ubah dalam persamaan gx yang beda-beda. Jadi, bisa aja alternatif pertama itu kita sebut x sama dengan gx1. gx1. Terus yang ternyata fungsi x ini bisa diubah lagi bentuk gx yang lain. Maka kita sebut gx2. Nah, dan seterusnya tergantung x pangkat berapa ya. Nanti akan ketemu sekian banyak gx-nya. Nah, di antara x gx1, x gx2, x gx3, 4, dan seterusnya, itu ada yang konvergen, ada yang divergen. Nah, supaya kita bisa mengerjakan dengan metode ini, itu kita butuh persamaan yang konvergen. Nah, di sini persamaan yang konvergen itu yang bisa memberikan nilai yang mendekati akarnya. Kalau divergen itu menjauhi akarnya. Jadi kita bisa dapat jawaban yang paling benar hanya bisa diperoleh dari persamaan yang memberikan konvergensi. Nah, prinsip konvergen dan divergen seperti apa? Seperti ini. Jadi, katakanlah konvergen dan divergen itu ada dua macam. Yang pertama, ini kita punya nilai fx, kurvanya seperti ini. Nah, kalau kita cari x sama dengan gx, maka katakanlah kalau gx itu kita plot, misalnya dalam bentuk linear, itu kemungkinan bisa dalam bentuk linear ya. Nah, kalau misalnya kita plot, itu ternyata pada suatu titik, dia akan nilainya sama dengan fx-nya. Nah, disitulah nilai yang kita cari. Sehingga ini adalah nilai x yang kita cari akarnya. Nah, kalau konvergen itu ciri-cirinya itu akan memotong. Dan konvergennya itu bisa seperti ini. Ini secara linear ya. Jadi pendekatan awalnya x-nya sama dengan gx di sini. Terus habis itu didekati lagi gx-nya sama dengan ini, gx-nya sama dengan ini, gx-nya ini, kemudian gx yang terakhir ternyata sudah cocok dengan fx, maka nilai ini adalah akarnya. Nah, konvergensi yang lain adalah konvergensi osilasi, di mana nilainya kemungkinan kita punya persamaan gx yang seperti ini. Nah, ternyata kalau kita coba trial, pertama nilai gx-nya di sini. Terus habis itu kita dapatkan nilai gx-nya di sini. Terus dapatkan lagi nilai gx-nya di sini. Nilai gx-nya di sini hingga dapat titik potong gx dan fx yang merupakan nilai yang kita cari. Nah, ini kalau misalnya kita dapatkan gx yang konvergen, maka kita dapat nilainya. Nah, kalau misalnya kita nggak dapat yang konvergen alias divergen, maka kemungkinan akan seperti ini. Nah, ini gx-nya linear juga, tapi ternyata gx ini menjauhi nilai fx-nya. Nah, berarti semakin kita trial, itu nilainya semakin jauh dari nilai fx-nya. Maka ini kita katakan divergen. Begitu juga divergen ada yang osilasi. Jadi kita trial ternyata semakin menjauhi, bukan mendekati titik potong gx dan fx. Nah, persamaan yang seperti ini dikatakan divergen dan kita nggak bisa pakai di metode successive approximation. Nah,
algoritma dari metode ini, yang pertama kita harus membuat beberapa kemungkinan GX. Jadi kita harus punya X sama dengan GX1 seperti apa, X sama dengan GX2 seperti apa, 3. Nah, itu tergantung fx-nya. Fx-nya itu kira-kira bisa dijadikan berapa GX. Kemudian kita trial 1 XN, kemudian untuk nilai X berikutnya, itu kita dapatkan dari X sama dengan GX yang sudah kita ubah tadi dari fx. Kemudian, nih, untuk next value-nya dari X trial, itu adalah GXN. Jadi, XN plus 1 sama dengan fungsi G XN. Kemudian errornya itu XN plus 1 dikurangi XN dibagi XN absolut. Kalau error kurang dari toleransi, XN plus 1 itu adalah final solution. Kalau enggak, berarti the next step, kita harus mereplace nilai X yang lama dengan X yang baru. Kemudian kembali ke step ketiga. Nah, example. Dengan ini ya, yang sama tadi, ini pakai successive approximation. Sorry, typo. Oke, jadi di sini kita dapatkan persamaan seperti ini, kita diminta untuk mencari akar-akarnya. Nah, yang pertama kita harus mengubah equation ini menjadi fx plus fx sama dengan 0 untuk mencari fx-nya. Nah, di sini ini adalah fx-nya. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, setelah kita definisikan fx-nya, maka kita mencari gx. Nah, ini bisa kita pindah-pindah ya. Jadi, untuk mencari gx, itu bisa dengan cara ini. Ini x kuadrat sama dengan 2x plus 3. Terus yang ini 2x sama dengan x kuadrat min 3. Sorry, yang ini, karena ini masih x kuadrat, kita harus ubah ke bentuk x sama dengan gx. Maka, yang ini, x sama dengan akar 2x plus 3. Ini adalah xgx1. Yang ini xgx2. Nah, kalau bingung, saya beri contoh ya. Ini kita punya x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Maka untuk merubah dia jadi x sama dengan gx, maka kita sisakan satu suku yang mengandung x di sebelah kiri. Nah, ini kita sisahkan, coba yang x kuadrat yang kita sisahkan. X kuadrat sama dengan, maka yang dua lainnya itu harus kita pindah ke kanan. Sama dengan 2x plus 3. Seperti ini. Nah, terus ternyata ini belum xgx. Ini masih x kuadrat sama dengan gx. Maka ini harus kita jadikan x saja. Nah, supaya x saja, maka yang sebelah kanan harus diakar. 2x plus 3. Nah, sedangkan yang ini, maka kita punya dari persamaan ini, kita bisa pindahkan aja si 2x-nya ke kanan. Maka kita punya x kuadrat min 3 sama dengan 2x. Nah, di sini, supaya dia x saja, karena syaratnya x gx. Nggak boleh ada duanya. Maka duanya harus pindah ke sini. Maka x kuadrat min 3 dibagi 2 itu sama dengan x. Maka ini x sama dengan gx, fungsi dari x. Nah, setelah kita jabarkan ada berapa kemungkinan gx, itu kita bisa lanjutkan ke trial xn sama dengan sembarang. Nah, di sini saya coba 2.
Nah, kalau misalnya pangkat dari fx-nya ada 3, 4, maka biasanya gx-nya akan mengikuti pangkat tertinggi. Seperti itu. Nah, dari trial awal, kita bisa menghitung gx. Gx yang pertama itu diperoleh 2,65. Gx yang kedua diperoleh nilainya 0,5. Nah, kemudian kita kalkulate hitung errornya. Error untuk GX yang pertama 0,75. Nah, error untuk yang GX kedua, saya belum tampilkan di sini ya. Ini lebih besar daripada, Oke, ini yang error kedua ya. Error kedua, yang error pertama hilang. Errornya lebih kecil daripada si 0,75. Oke, kemudian intinya ini error keduanya masih lebih besar daripada toleransi, maka kita harus mereplace nilai xn yang lama menjadi x yang baru. Nah, kalau misalnya dihitung pakai Excel, itu bisa diperoleh seperti ini untuk gx yang pertama. Untuk gx yang pertama, nilai x-nya awalnya 2, dan nanti errornya dihitung dengan cara nilai yang baru, gx ini kan sama dengan xn plus 1 ya. Jadi ini nilai baru dikurangi nilai lama dibagi nilai lama, diperoleh errornya 0,3228. Nah, kemudian nilai yang baru dimasukkan ke iterasi berikutnya. Kita dapat ini sebagai nilai lama, nah ini sebagai nilai baru. Nah, dihitung lagi dari X sama dengan GX, jadi ini GX-nya kita masukkan, kemudian ini error-errornya bisa kita hitung. Nah, kayak gini terus sampai akhirnya diperoleh ini. Errornya 0,0004. Nah, tapi sebenarnya kita sudah bisa berhenti di iterasi yang kesekian. Nah, nilainya adalah 2,999 dan errornya 0,001. Ini kurang dari 0,001. Nah, sedangkan yang GX yang kedua, itu kalau misalnya kita lanjutkan menghitung, ternyata errornya itu naik turun. Nah, ini biasanya ciri-ciri divergen yang osilasi. Jadi dia habis positif, itu dia negatif. Negatif, tapi negatifnya naik turun. Nah, ini naik turun, jadi dia osilasi. Seperti itu. Nah, ini ada indikasi kok nggak ketemu-ketemu. Nilai akarnya nggak sama. Harusnya X itu sama dengan GX, atau errornya itu harus kecil, 0,001. Nah, ini ternyata nggak ketemu-ketemu sesuai dengan toleransi. Maka, yang ini kita bisa simpulkan, untuk GX yang pertama itu persamaannya konvergen, sedangkan GX kedua persamaannya divergen. Nah, ini tantangan untuk successive approximation. Untuk kelebihan dan kekurangan Newton-Raphson dan successive approximation itu saya belum tuliskan di sini, tapi untuk kelebihan Newton-Raphson itu yang pertama dia cuma butuh satu trial kalau misalnya dibandingkan dengan 3 metode sebelumnya. Jadi dia lebih unggul. Kemudian dia juga lebih simple, lebih cepat iterasinya, nggak perlu gambling ya. Ini tuh GX-nya udah divergen atau konvergen. Newton-Raphson pasti konvergen. Nah, tapi kelemahan dari Newton-Raphson itu adalah kalau misalnya persamaan fx-nya itu kompleks, maka itu akan susah untuk diturunkan. Nah, kalau susah diturunkan, maka ya nggak enak banget pakai Newton-Raphson. Jadinya kita kayak ngerjakan analisis ya, ngerjakan metode analisis. Jadi ya nggak nolong untuk metode numerik ini. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai successive approximation, kita
kelebihannya kita nggak perlu untuk menurunkan. Kalau misalnya persamaannya kompleks, enak banget pakai successive approximation. Tinggal mindah-mindah ruas, terus habis itu nyari mana yang konvergen. Kalau menurunkan di persamaan yang kompleks susah ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya successive approximation, kelemahannya yaitu tadi, kita harus mencari mana GX yang konvergen. Seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita diskusikan di grup WhatsApp. Nah, ini adalah post-test untuk meeting yang sekarang. Jadi, di dalam fluidized bed, setelah dilakukan perubahan kecepatan, dihitung kembali nilai porositasnya, yaitu epsilon, menggunakan persamaan berikut. Nah, ini sebenarnya dari persamaan-persamaan yang udah dimasuk-masukkan angkanya, didapatkan persamaan berikut. Nah, kalau misalnya kita dapatkan persamaan berikut, maka porositas dari fluidized bed ini berapa? Di mana toleransi yang diharapkan 0,001. Nah, untuk post-test ini silakan dikerjakan ketika teman-teman sudah melihat video ini, maka silakan langsung kerjakan. Kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa langsung didiskusikan di WhatsApp group. Post-test ini perlu di-submit di Google Classroom dengan deadline-nya adalah hari Sabtu jam 1 WIB. Jangan lupa untuk menuliskan conclusion ya, jadi porositasnya berapa. Jadi kalau misalnya kemarin masih banyak sih yang mengerjakan dengan metode itu saja, tapi nggak ada kesimpulan berapa yang dicari. Ternyata nilai akar yang dicari berapa, atau nilai CA yang dicari berapa, itu nggak ada kesimpulan. Nah, untuk presensi kehadiran hari ini, itu perlu di-submit di sini, bit.ly/mtk2 week 2. Okay. Any question? Please ask me and let's discuss in the group. Thank you.